Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indra Maraka Putra dengan NIM 2218129. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dari aplikasi PHP MyAdmin dan juga dilengkapi dengan tabel relasinya. Pertama-tama saya akan membacakan tabel relasi yang saya buat ketika waktu mata kuliah SI minggu-minggu kemarin. Nah, di sini saya memiliki tabel relasi. Yang pertama adalah data barang dengan ID barang sebagai primary key yang isinya ada nama barang, kode barang, harga beli, harga jual, stok akhir minimal, stok akhir maksimal, satuan barang, dan kategori barang ID. Untuk tabel kedua adalah data stok barang dengan primary key-nya ID stok barang. Mengapa ini merupakan primary key? Karena sebagai patokan awal untuk berlanjut pada tabel-tabel berikutnya. Yang kedua adalah ID barang. ID barang sini sama dengan data barang, jadi saya mengkategorikan sebagai vault key. Lalu di dalam data stok barang ada tanggal masuk, tanggal keluar, stok masuk, stok keluar, stok akhir. Yang ketiga adalah data truk, tabel data truk. Untuk primary key sendiri adalah ID truk dan ada ID barang dan jenis barang. Nah, kedua ini merupakan vault key yang terhubung pada relasi ke tabel data barang. Jadi ID barang ini sama dengan ID barang di data barang tabel. Lalu ada tanggal produksi, jumlah produksi, dan keterangan. Lanjut ke tabel 4, ada data supir. Data supir sendiri memiliki primary key berupa ID supir, lalu memiliki ID pengiriman. ID pengiriman ini merupakan vault key karena berhubungan sama dengan truk. Jadi ketika pengiriman ini masuk, maka datanya akan disetorkan kepada ID truk, begitu. Lalu di dalam data supir terdapat tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah masuk, jumlah keluar, dan jumlah akhir. Lanjut ke tabel berikutnya adalah data pengiriman. Data pengiriman sendiri memiliki primary key berupa ID biaya produksi, dan ditambah dengan vault key adalah ID barang dan ID alamat. Kemudian di dalam tabel data pengiriman terdapat jenis dan harga. Lanjut ke tabel berikutnya, merupakan data kategori barang. Data kategori barang tersendiri ini tidak memiliki relasi apapun karena tidak memiliki jumlah ataupun kesamaan dengan tabel yang lainnya. Dengan primary key-nya ID kategori barang. Jika ingin direlasikan dengan ini, tentu saja tidak bisa karena ini merupakan ID stok barang dan ini merupakan ID kategori barang. Tentu jelas berbeda. Nah, di dalam tabel data kategori barang terdapat nama kategori barang dan keterangannya. Lanjut ke tabel berikutnya adalah data outlet. Data outlet ini memiliki primary key yaitu ID outlet dan dengan isiannya adalah nama outlet, keterangan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email. Sama halnya dengan tabel data kategori barang. Tabel data outlet ini tidak memiliki relasi apapun karena tidak berhubungan dengan tabel yang lainnya ataupun sebelumnya tadi ini. Lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel data gudang dengan primary key ID underscore gudang dan disusul dengan nama gudang, dan yang terakhir adalah keterangan. Nah, berbeda tertentu dengan tabel yang satu ini adalah tabel data jadwal pengiriman. Tabel ini memiliki relasi dan direalisasikan oleh tabel yang lainnya. Contohnya seperti ini. Dalam tabel data jadwal pengiriman terdapat primary key berupa ID jadwal, dan di mana ID jadwal ini memiliki hubungan dengan jenis barang. Mengapa begitu? Karena ketika jadwal pengiriman sudah ada, lalu otomatis jenis barang akan disetorkan kepada jadwal pengiriman. Apabila kedua ini tidak memiliki hubungan, maka pengiriman akan dipastikan tidak berjalan secara sempurna.
Dan ini juga memiliki ID alamat, memiliki vault key dengan primary key-nya ID jadwal. Mengapa begitu? Karena ID jadwal, jika ID jadwalnya tidak keluar, maka alamat maaf kebalik. Jika alamat tidak keluar, maka jadwal ini pun bingung mau diantar kemana. Jadi pasti saling berkebutuhan lah antara dua tabel ini. Nah, lanjut di dalam tabel jadwal pengiriman terdapat jenis barang, harga, berat, harga kirim, dan alamat. Lanjut ke tabel berikutnya, ada data pegawai. Data pegawai sendiri memiliki primary key ID pegawai, yaitu adalah nama, jabatan, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, tabel terakhir yang saya buat adalah data pengguna dengan primary key ID pengguna. Lalu isiannya adalah nama, alamat, nomor telepon, email, dan password. Nah, sekian dari tabel relasi saya yang saya presentasikan. Lanjut kita buat ke dalam PHP MyAdmin-nya. Pertama-tama kita akan membuat tabel data barang, yaitu dengan cara kita membuka new, lalu mengisikan ini. Kita memiliki database berupa toko HP. Nah, kita create saja ini. Nah, kita isikan dengan tabel pertama kita. Kita memiliki tabel data barang. Kita tuliskan saja data underscore barang. Dengan number of columns ini maksudnya isiannya ini. Jadi kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memiliki 10 columns di dalam tabel data barang. Kita create saja. Maaf. Nah, yang pertama kita masukkan ID underscore barang dengan bertipe integer. Kita isikan 10. Ini maksudnya merupakan isian dari kolomnya tabel yang kita buat. Lalu kita masukkan nama underscore barang dengan tipe varchar. Ini 20. Ini kode underscore barang. Ini int juga 10. Kita pakai harga beli 10, harga jual 10, stok akhir 10. Nah, kita sudah menginputkan semua tabel yang sudah kita buat di dalam boardnya. Lalu kita akan berlanjut pada mohon maaf teman-teman, sebelum meng-save ini jangan lupa kita mengubah null index dari tabel yang kita buat. Contohnya ID barang di sini merupakan primary key. Nah, jangan lupa kita buat primary key di null indexnya. Nah, seperti ini, primary. Begitu. Lalu kita go. Kita sudah mengset ini sebagai primary. Nah, sudah mengset ID barang sebagai primary. Lanjut ke tabel berikutnya. Kita jangan lupa save dulu. Nah, lalu kita buat lagi. Kita memiliki data stok barang. Dengan ID stok barang int ID barang 10, tanggal kita tambah kolom lagi karena kita memiliki banyak kolom di sini. Kita kekurangan 3 lagi, tambah 2. Nah, udah kita buat. Lalu jangan lupa mengset
null indeksnya. Tadi di sini kita membuat ID stok barang sebagai primary, jadi kita set dulu sebagai primary. Dan yang kedua ini ID barang kan merupakan relasi dari yang pertama, jadi kita buat anakannya. Jadi ini indeks. Mengapa indeks? Biar nanti isi dari ID barang ini kita tidak perlu inputkan lagi, karena sudah kita inputkan di data barang yang tampil pertama ini. Oke, kita save dulu. Kita sudah memiliki dua tabel di sini. Kita akan tambahkan, data truk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Kita buat. Yang pertama adalah ID underscore truck. ID truck merupakan ya integer. Kita buat 10 juga. ID barang buat 10. Lalu jenis barang. Jenis kita paling 20. Oh iya, 20. Lalu tanggal produksi. Jumlah produksi. Keterangan di sini kita menggunakan varchar karena untuk keterangan barangnya bagus atau tidaknya. Kita 10. Nah, jangan lupa di set dulu ID truck merupakan primary key. Kita buka index primary, go. Lalu di ID barang merupakan vault key, jadi merupakan index. Selanjutnya jenis barang juga merupakan vault key, jadi kita merupakan index juga. Nah, sudah. Oke, kita save dulu. Lanjut, berikutnya adalah membuat tabel data underscore supir. Sebentar. Nah, begini ya. Tabel data underscore supir. Data. Kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita memiliki 7 kolom di sini. Kita buat. Yang pertama adalah ID underscore supir. ID sendiri merupakan bilangan teman-teman, jadi kita integer saja dengan length-nya 10. Lalu ID pengiriman, ini 10. Tanggal masuk 10. Oh, maaf. Data supir ya. Kita mungkin hapus saja ini data supir. Mohon maaf teman-teman, saya salah mengekliknya. Apa kita bisa struktur? Kita hapus saja lah, kita buat lagi saja, tidak apa-apa. Kita drop data supir sini, kita drop. Kita buat lagi data supir dengan tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ID pengiriman, tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah masuk, jumlah keluar, dan yang terakhir jumlah akhir. Nah, ID supir kita masukkan 10, ID pengiriman 10, kita 10 juga, 10. Nah, jangan lupa kita set dulu primary key dan vault key-nya. Yang merupakan di sini primary key adalah ID supir. Jadi kita ini primary, go. Yang ID pengiriman kita tetapkan sebagai indeksnya karena merupakan vault key. Index, go. Lalu kita save. Oke. Kita buat lagi data apa ini? Data pengiriman. Oke. Data pengiriman. Number of kolomnya kita memiliki 5. Kita create ID biaya
ID alamat sini merupakan varchar teman-teman ya, karena tidak mungkin juga alamat merupakan integer. Kita jenis juga merupakan varchar ya. Kita isi 20 saja. Alamat mungkin juga 20. Kita isi harga di sini pasti integer dong. Kita primary, ID barangnya index, ini juga index. Oke, sudah, kita save. Kita buat lagi data jadwal pengiriman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom di sini teman-teman. Kita buat yang pertama ID underscore jadwal mungkin varchar teman-teman ya varchar, kita isi 20. Lalu ada jenis underscore barang, pasti juga varchar, 20 juga. Apa nih, harga tentu integer dengan value 10. Berat ini juga pasti integer 10. Harga underscore kirim juga pasti integer. Ini alamat tuh varchar dong. Nah teman-teman, berhubung tabel yang saya buat di Word-nya ini yang cuma memiliki relasi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Nah, jadi saya membuatnya di PHP MyAdmin cuma 6 tabel aja teman-teman ya, karena jika saya paksakan untuk 10 tabel sini, kalau dimasukkan kepada PHP MyAdmin tuh kayak kurang cocok lah. Jadi saya buat 6 tabel tapi berelasi semua. Oke teman-teman. Jadi setelah kita buat 6 tabel ini, kita ke tabel strukturnya dulu. Kita buat relasi gini. Nah, saya full screen teman-teman ya. Jadi itu saya buka relation view. Nah, struktur. Kita buka tuh KB dulu. Kita pastikan strukturnya udah benar. Kita ke ini designer. Nah, jadi begini, kita save dulu teman-teman. Save page dulu agar tidak hilang. Kita tadi membuat toko handphone. Nah, jadi kita memiliki tabel relasi ini semua terhadap toko underscore handphone. Nah, jadi gini, untuk membuat agar tabel-tabel berelasi, kita buka sini lalu ke create relationship. Nah, jadi sebentar teman-teman, saya tata dulu. Nah, create relation, jadi ID barang kita buka juga ininya, kemudian tadi ID barang terhadap data stok barang. Oh, bentar teman-teman, sepertinya saya salah. Tabel data barang, lalu data stok barang. Nah, begini. Nah, jadi dihubungkan ya, ID barangnya merupakan vault key. Jadi kita buat create relationship, jadi begini ke sini. On delete nya merupakan cascade, karena
ketika data diupdate maka mereka akan berealisasikan. Dan juga pada on update, ketika kita mengupdate data dan kita isikan cascade, itu langsung otomatis akan menghubungkan data kepada yang telah kita relasikan. Contohnya begini, oke. Nah, ID barang kepada sini. Oke. Ini kita lanjut kepada ini. Kita buat ID barang kehadap ID barang pada tabel data truck. ID barang, kita cari data barang, ID barang ke ID barang data truck. Oh iya, maaf teman-teman, karena saya sudah membuat tabel ini, jadi begini. Create relationship reference. Jadi saya buat vault key-nya kepada ID barangnya data truck kepada ID barang data barang. Nah, begini teman-teman. Tadi sudah dijelaskan, sudah masuk. Kita reload dulu. Reload lagi. Nah, sudah terdapat relasi antara dua ini teman-teman ya. Jadi, nah sudah bisa dilihat begini. Selanjutnya adalah kita memiliki vault key di jenis barang kepada data jadwal pengiriman ID jadwal. Jadi, kita memiliki jenis barang pada tabel data truck. Jenis barang pada data truck. Nah, ini jenis barang. Kita select foreign key-nya. Oh, maaf teman-teman, kebalik. Select reference key. Nah, jenis barang. Foreign key-nya itu adalah ada di ID jadwal pada data jadwal. Nah, begini. Jenis barang ke ID. Oh, salah teman-teman. Jenis barang ke jenis barang. Oh iya. Bentar, kita di data truck ya. Data truck kita ubah sedikit. Data truck. ID truck. Kita change dulu. Sebentar teman-teman, santai. Kita buka di toko HP designer. Kita yang kurang adalah di ID barang. Wah, jenis barang ya. Jenis barang ini tadi di wordnya merupakan ke ID jadwal. Jenis barang ke ID. Jenis barang ini ke ID jadwal. Oke. Kita coba lagi yang ini. ID pengiriman ke ID truck. ID pengiriman ke ID truck. ID pengiriman tuh di sini.
pada ID truk. Nah, kita refresh dulu teman-teman. Nah, sudah begini. Lanjut, relasi berikutnya adalah alamat terhubung pada ID jadwal. Alamat terhubung pada iya. Alamat ID jadwal. Select reference key. Nah, create relationship. Ini alamat di data, data pengiriman, alamat, terhubung pada ID jadwal di data jadwal. Di apa tadi? ID jadwal. Nah, begini. Maaf teman, di alamat ke alamat. Ini ID alamat itu sebagai harga. Alamat di sini, maaf teman, di Word saya agak lupa ini sedikit. Ke ID supir. Alamat. Harga. Jenis barang. ID tanggal masuk. Harga di sini. Alamat di sini kepada ID pengiriman. ID barang kepada ID jadwal. ID barang pada jenis barang. Kita buat lagi ID truk ini kepada ID barang. Maaf teman-teman. Iya. Lalu ada ID barang kepada ID jadwal. ID barang terhadap jenis barang. Maaf, salah tekan. Buat lagi designer. Nah, buat lagi ID truk kepada ID jadwal.
ID barang sini terhadap jenis barang. Tebel lagi. Oh maaf teman-teman. Share. Nah, sebentar, data jadwal. Oh iya teman-teman, mohon maaf ini jadi di tabel data jadwal yang saya buat yaitu tidak memiliki relasi tapi terikat kepada satu tabel. Dan mungkin inilah yang bisa saya buat untuk mempresentasikan tugas besar SI saya sebagai nilai UTS. Jadi saya akan jelaskan lagi, saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel di sini dengan relasi yang terhubung satu sama lain dengan tabel data barang, data supir, data pengiriman, data jadwal pengiriman, data stok barang, dan data truk. Oke, ini tugas yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang ataupun tidak berkenan kepada teman-teman dan ibu dosen Ibu Karina. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.